Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat siang. Tema yang akan saya sampaikan adalah kehidupan yang memuji Tuhan. Saya akan baca Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Kehidupan itu mempunyai tujuan. Dan firman Tuhan mengatakan, kehidupan yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu bukan hanya mulut. Bahkan dikatakan napas kita pun memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Berarti napas kita memuji Tuhan. Artinya seluruh hidup kita itu untuk memuji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa yang memuji Tuhan itu hanya mulut kita. Ternyata firman Tuhan mengatakan, biarlah yang bernapas memuji Tuhan. Artinya seluruh hidup kita itu untuk memuji Tuhan. Tujuan daripada hidup kita itu untuk memuji-muji Tuhan. Kita diciptakan, diberikan hidup, tujuannya untuk memuji Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Yang pertama, karena Allah Maha Kudus. Allah Maha Kudus bukan hanya kemarin, sekarang, dan akan datang. Tetapi Allah Maha Kudus itu dari kekal kepada kekekalan. Luar biasa, Allah yang kekal itu kudus. Artinya dia tidak pernah ada kekurangan, ada kesalahan. Dan ada sesuatu yang keliru dari dirinya, tidak ada. Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Karena itu yang diciptakan pun harusnya kehidupannya kudus. Supaya yang dipersembahkan itu kudus di hadapan Allah. Karena Allah layak menerima kekudusan dari puji-pujian dari kehidupan kita yang disuguhkan kepada Allah. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Allah kita, Allah yang kudus. Tuhan tentu inginkan hidup kita kudus. Karena itu dalam Roma 12 dikatakan ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu sebagai ibadahmu yang sejati, yang berkenan kepada Allah. Kalau hidup kita tidak kudus, lalu kita mempersembahkan pujian-pujian kepada Allah, bagaimana Allah berkenan menerimanya? Hidup kita saja tidak kudus. Banyak hal yang harus dibenahi. Bagaimana itu bisa sampai kepada Allah? Karena itu kuduslah kamu. Karena Tuhan kudus. Yesus sudah datang buat kita menguduskan hidup kita. Supaya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan dari hidup kita sebagai puji-pujian kepada Allah, itu berkenan kepada Allah. Yesuslah perintis utama untuk kita bisa mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan pujian dan menjadi sesuatu yang kudus. Yesus telah merintiskan itu semua dan telah menguduskan kita semua supaya apa yang kita persembahkan itu diterima oleh Bapa di surga. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang pertama, Allah Maha Kudus. Karena itu kehidupan kita haruslah dijaga untuk tetap kudus. Baik kemarin, hari ini, dan akan datang tetap kudus. Jangan tidak kudus. Kalau kita menyimpang hidup kita, sesuatu yang kita tidak lakukan yang benar, maka kita persembahkan sesuatu yang tidak kudus. Dan itu juga tidak membawa sesuatu yang sejahtera ketika kita menghadap Tuhan. Tetapi kalau hidup kita kudus, kita pun memiliki rasa percaya diri yang benar kepada Tuhan. Bahwa kita menjaga hidup kudus untuk kita persembahkan sebagai pujian kepada Allah. Luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Kuduslah kamu karena aku kudus. Karena Tuhan kita kudus. Jaga bibir kita, mulut kita,
Ucapkan ucapan yang berkat, ucapkan ucapan yang mulia, ucapkan perkataan kita, perkataan yang memuliakan Allah, yang memberkati. Ucapkan ucapan kata-kata yang kudus. Jaga tubuh kita agar tetap kudus, supaya itu menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah. Yang kedua, kita memuji Tuhan karena Dia adalah Allah Maha Kuasa. Dia Maha Kuasa, Bapak Ibu. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi Allah, menjadi ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Maha Kuasa. Dia adalah Maha segala-galanya. Dia menciptakan alam semesta ini dengan kekuasaannya. Dan Dia bisa mengatur masa, ada siang dan malam, itu karena kemahakuasaannya. Dia menciptakan laut dengan batasan-batasan tertentu, itu karena kemahakuasaannya. Dia menjadikan siang dan malam, itu karena kemahakuasaannya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia menciptakan itu, dari yang sudah ada menjadi sesuatu yang lain. Itu manusia. Baik secara kualitas dan kuantitas, Allah Maha Kuasa. Dengan kekuatan dan kekuasaannya, Dia ciptakan jagat raya alam semesta ini. Dan Dia berikan kepada manusia. Dan manusia pun diciptakan kemahakuasaannya, sehingga kita bisa bergerak, bisa bernapas, bisa beraktivitas. Itu karena kemahakuasaannya. Bisakah manusia menciptakan manusia? Tidak bisa. Jangankan manusia menciptakan manusia, manusia menciptakan tumbuh-tumbuhan yang hidup pun tidak bisa. Hanya karena kemahakuasaan Tuhan, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Itu karena kekuasaan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan karena kebesarannya dan kemahakuasaannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena kemahakuasaannya Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur bisa bangun kembali dan hidup kembali. Itu karena kemahakuasaannya. Kemahakuasaannya membuat Lazarus hidup kembali dari kematian. Kemahakuasaannya membuat Lazarus bisa bergerak, bisa melihat kembali, bisa mendengar kembali, bisa beraktivitas kembali. Itu karena kemahakuasaannya. Luar biasa, Allah yang kita puji itu Maha Kuasa. Yang ketiga, bukan hanya Maha Kuasa, tetapi Allah yang kita puji itu adalah Allah yang excellent, Allah yang unggul. Tidak ada bandingannya. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Allah. Tidak ada yang dapat disamakan dengan Allah. Dia excellent, Allah yang unggul. Unggul dalam segala hal, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dia unggul, benar-benar unggul. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bayangkan manusia kalau tidak bernapas itu berhenti, tidak bisa lagi hidup. Tetapi Allah yang unggul memberikan napas hidup, sehingga manusia bisa mempunyai kehidupan yang panjang oleh karena Allah yang memberikan napas. Dia begitu excellent, luar biasa. Bertahun-tahun manusia bisa hidup, meskipun tidak sampai panjang-panjang sekali sampai 200 tahun. Tetapi manusia bisa menikmati hidup di tengah-tengah dunia ini karena Allah yang excellent itu yang memberikan nafas. Nafas itu bekerja terus dari hari, tidak ada istirahatnya sama sekali. Kalau istirahat, ya istirahat berarti berhenti bernapas. Ini tidak ada istirahat. Luar biasa Tuhan memberikan napas kepada manusia. Luar biasa. Excellent, Allah kita itu excellent. Layak menerima pujian, penyembahan dan syukur kepada Tuhan. Puji-pujian harus dipanjatkan kepada Dia karena Dia adalah Allah excellent. Luar biasa. Puji Tuhan, Dia luar biasa. Dia adalah Allah excellent. Bukan hanya
Allah itu yang excellent, yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga, yang tidak dapat diukurkan dengan apapun juga. Dia lebih unggul dari segala-galanya. Dia lebih unggul. Sudah, dia sangat unggul. Jangan batasi Allah. Dia luar biasa. Puji-pujian, itulah yang kita sampaikan kepada dia. Haleluya. Yang keempat, Allah itu yang memberikan hidup. Artinya Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan kehidupan manusia, sehingga manusia itu bisa hidup dan memberikan hidup, sehingga manusia bisa bernapas. Sehingga kehidupan kita itu adalah kehidupan yang memuji Tuhan. Dan inilah harus menjadi gaya hidup kita. Puji-pujian, ungkapan dari seluruh hidup kita, bahwa tujuan kita adalah tujuan untuk memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Jangan lupakan ini. Jangan abaikan dalam kehidupan ini. Hidup kita merupakan kehidupan yang harus selalu memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tadi saya katakan yang pertama adalah kita memuji Tuhan oleh karena Allah kita adalah Allah Maha Kudus. Kita memuji Tuhan karena Allah kita adalah Maha Kuasa. Kita memuji Tuhan karena Allah kita adalah Allah excellent, Allah yang unggul. Kita memuji Tuhan karena Allah yang menciptakan hidup bagi kita. Kita harus menyadari hal ini. Persembahkanlah hidupmu sebagai puji-pujian di hadapan Allah, sebagai persembahan yang agung, yang memuliakan Tuhan. Dengan ekspresi pujianmu, dengan melibatkan seluruh hidupmu, dipersembahkan puji-pujian itu kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Biarlah semua kita memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikan kami memiliki gaya hidup yang memuji Tuhan, dan selalu mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan. Dengan persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Itulah hidup kami ini. Persembahan yang hidup, yang suci, yang memuliakan Tuhan. Itulah yang kami persembahkan. Biarlah Tuhan Kau memberkati. Memberkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu tertanam dalam hidup kami, sehingga hidup kami ini menjadi serupa dengan gambar Allah, sesuai dengan rancangan dan rencana Allah, bagi tujuan Allah. Bapak Ibu dan saudara yang kasih, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Bapa, dari Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Biarlah percaya bersama katakan amin.